Jadi pulang kampung, orang. Oh ini Ustaz pulang, coba tahu yang Ustaz apa ya? Orang mencopot gigi palsu. Rupanya gigi palsu itu benar-benar sudah menempel kuat di gusinya. Kalau gigi palsu itu kan bisa copot-copot, ya kan? Nah, tapi gigi palsu ini yang permanen. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih ke polisi juga. Dia nggak ini. Orang gila, orang. Iya, tempurung pula. Lantar. Baik pemirsa, kita sudah terhubung dengan korban penyerangan yaitu Ustadz Abu Syahid Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum nanti kami meminta atau ingin mendengarkan cerita Ustadz apa yang terjadi kemarin, tapi mungkin kita ingin sekali tahu bagaimana kondisi Ustadz saat ini setelah dilakukan penyerangan terhadap Ustadz. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Baik Ustadz. Ustadz, ini mungkin agak sedikit membuka memori kelam pada hari Senin kemarin. Tapi saat di video yang ditayangkan, saya melihat Ustadz sempat melihat kedatangan pelaku tersebut. Apakah Ustadz menyangka bahwa akan diserang? Iya, kami melihat saat pelaku masuk ke dalam masjid dengan gelagat yang memang sedikit tidak seperti orang yang mau beribadah. Itu saja, ada firasat yang sedikit kurang enak di awal beliau masuk, pelaku masuk. Nah setelah itu barulah, setelah kami dikejar, barulah di situ ternyata benar-benar dia punya niat yang tidak baik. Ya, Ustadz, saat pelaku ini kemudian ditangkap oleh jamaah, apakah Ustadz sempat mengajak berbicara pelaku ini? Mungkin menanyakan identitas atau mungkin menanyakan kenapa dia melakukan penyerangan itu? Ada sempat disampaikan oleh Ustadz? Tidak sempat sama sekali karena kejadiannya begitu cepat ya, spontan dan ya begitu kilat lah rasanya. Jadi tidak ada pembicaraan apapun, dia datang tiba-tiba langsung menyerang kami, dan seperti yang kita lihat di video yang sudah beredar, tidak ada percakapan apapun. Ya tiba-tiba kondisinya sudah seperti itu gitu. Setelah itu Ustadz, setelah penyerangan, ketika kemudian pelaku ditangkap oleh warga ataupun oleh jamaah di situ, apakah sempat berbincang-bincang Ustadz atau sempat bertanya kepada pelaku ini Ustadz? Tidak sempat Ibu. Setelah pelaku ditangkap, kemudian jamaah kita langsung menyerahkan ke pihak kepolisian. Baik, Ustadz, pada saat kemudian setelah ditangkap oleh jamaah pelaku ini, Ustadz melihat ada gelagat ataupun sikap yang mencurigakan dari pelaku ini, atau mungkin ada tanda-tanda bahwa pelaku ini mungkin ada sikap-sikap yang aneh, mengarah ke gangguan jiwa. Apakah melihat hal-hal seperti itu? Saat dia menyerang kami melihat kondisinya sangat baik, normal, sehat, dan sangat kuat. Sehingga tendangannya di pipi kiri kami masih terasa ya sampai saat ini. Itu menunjukkan kalau dia sehat, baik, dan normal gitu. Kami tak melihat tanda-tanda ODGJ atau dalam gangguan jiwa. Baik, Ustadz, adakah bagian tubuh dari Ustadz kemudian yang kena serangannya? Atau ya, menderita luka, cedera, seperti apa Ustadz? Pipi bagian kiri ya, rahang ini yang kena hantaman dari pelaku. Jadi Ustadz sempat mendapat pukulan begitu dari pelaku? Bukan pukulan, tendangan. Tendangan dari pelaku, jadi wajah rahang Ustadz ditendang satu kali, Ustadz? Iya, satu kali. Sedikit saya bercerita, ketika pelaku menyerang,
kami sempat bergeser ke arah kiri. Jadi saat bergeser itu saya terjatuh. Nah saat terjatuh itulah dia sempat menghantam kami di pipi bagian kiri. Nah setelah itu barulah jamaah berkerumun untuk membantu. Tidak pernah. Kami satupun dari jamaah untuk membantu. Baik, Ustadz kemudian saat melihat pelaku ini tapi tidak mengenali wajahnya ya, artinya sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat orang ini dalam kajian-kajian Ustadz, begitu? Tidak pernah. Kami satupun dari jamaah tidak mengenal pelaku. Jadi ini termasuk orang yang baru pertama Ustadz lihat? Baru dan benar-benar asing. Benar-benar asing. Ustadz, apakah sebelumnya juga sempat terjadi hal teror seperti ini yang Ustadz alami? Kami sekarang ada di masjid. Belum pernah. Ini yang pertama kali kami alami. Baik, Ustadz, kalau kita melihat juga ini kajiannya, ini merupakan kajian rutin yang dilakukan oleh Ustadz? Iya, sebenarnya di Masjid Baitul Syakur, kebetulan posisi kami sekarang ada di masjid tempat kejadian kemarin, Ibu. Di sini memang diadakan pengajian zikir bismillah, salah satu kajian rutin itu di hari Senin. Nah itu pimpinan dari Ustadz Asep Rabbani. Nah kami salah satu da'i yang diamanahkan untuk memberikan kajian di hari Senin itu. Tapi saya tidak selalu rutin hadir di masjid ini di hari Senin. Nah kemarin jadwal kami. Siapa saja yang mengetahui jadwal bahwa hari Senin kemarin adalah Ustadz? Apakah memang jadwal itu mendadak? Artinya saat jamaah datang ke masjid baru mengetahui Ustadz yang memberikan tausiah adalah Ustadz Abu Syahid, atau sebenarnya jadwal ini sudah diumumkan dari beberapa hari sebelumnya, atau mungkin sudah dibuat jadwalnya secara sebulan penuh, Ustadz? Iya, lebih kurang 2 minggu ya, 2 minggu sebelum hari Senin kemarin itu sudah jelas, jamaah sudah tahu kalau itu adalah jadwal kami di masjid ini hari Senin itu. Saat untuk proses pengamanan sendiri ataupun pihak yang menjaga masjid tersebut biasanya seperti apa? Di masjid ini kita punya security ya, punya tim pengamanan. Tapi pada saat kejadian itu ya mungkin agak luput ya dari security kita karena dia sendiri tidak bergerombolan dan masuknya pun mungkin tidak diketahui oleh security. Apakah ada pembatasan, Ustadz, untuk baik itu jamaah yang masuk ataupun orang yang masuk jamaah? Artinya menurut saya adalah orang yang memang biasa atau warga sekitar yang memang biasa mengikuti kajian, atau orang siapa saja yang akan masuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Apakah ada pembatasan? Karena ini kan zaman COVID-19. Apakah memang harus dicek suhunya? Ada proses seperti itu? Karena jika memang ada proses pendahuluan untuk bisa masuk ke dalam ruangan masjid itu, mungkin ada filter di awal. Iya, masjid kami ini Baitul Syakur Jodoh ini menerapkan prokes ya dalam beribadahnya. Cuma karena waktu kami mengisi pengajian itu belum jam waktu sholat, itu jam setengah 11 kami mengisi ceramah dan kejadian jam 11:15. Jadi belum masuk waktu zuhur sehingga suasana masih sepi dan jamaah belum ada yang berdatang. Nah masjid ini letaknya di jalan raya sehingga masjid ini boleh disinggahi oleh siapapun yang ingin beribadah di dalamnya. Artinya seberapa sering sebenarnya Ustadz orang-orang yang mungkin bukan warga sekitar, orang-orang dari warga yang mungkin berjauhan, mungkin orang asing bagi warga sekitar, ini seberapa seringnya datang untuk ikut beribadah di masjid tersebut? Ya karena ini masjid ya, tentu tidak dibatasi, siapa saja boleh hadir beribadah di sini. Kemudian waktu-waktu untuk beribadah itu kan sebenarnya juga tidak terlalu jauh jaraknya. Mungkin setelah subuh ada ibadah duha, habis duha zuhur, tak lama setelah itu ada asar. Jadi ya siapa saja yang mau beribadah ya bebas saja masuk ke masjid kita. Artinya memang sehari-hari pun bukan hanya warga sekitar saja yang sering datang untuk melakukan ibadah, tapi karena di jalan raya siapapun sering juga untuk bisa masuk ke dalam ibadah, tempat ibadah atau masjid tersebut.
Baik, Ustadz, nanti kita juga ingin mengetahui bagaimana setelah kejadian ini proses pengamanan ataupun penjagaan di sana. Termasuk juga Ustadz apa yang dirasakan, apakah ada trauma dan sebagainya. Karena kita di sini juga sudah bersama psikiater Ustadz. Nanti mungkin juga bisa memberikan masukan kepada Ustadz karena ini begitu penting. Tapi nanti Ustadz ya mohon menunggu juga. Kami akan jeda sejenak, kami sudah kembali. Oke, sampai di sini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali dengan Ustadz Abu Syahid Caniago. Ustadz, setelah kemudian mengalami penyerangan seperti ini, Ustadz, apa yang dirasakan saat ini? Masih adakah trauma yang membekas? Bagaimana upaya Ustadz untuk bisa beralih ataupun juga pulih dan juga melewati apa yang dialami kemarin? Iya, sama sebagai manusia biasa mengalami situasi yang seperti ini pasti ada shock ya. Apalagi ini datang secara mendadak. Ada sedikit trauma tentu ada, tapi tentu tidak akan membuat kita takut atau berhenti berdakwah. Baik, Ustadz, sebenarnya hingga saat ini apakah merasa ada orang juga yang memang kemarin-kemarin ini mengincar Ustadz ataupun juga sempat bermasalah dengan Ustadz sebenarnya? Tidak ada punya masalah dengan siapapun. Dan orang mengincar saya pun saya tidak merasa gitu. Baik, Ustadz, hingga saat ini apakah sudah mendapat panggilan dari pihak kepolisian, sudah memberikan kesaksian? Sudah. Kemarin hari Senin itu kami langsung ke Kapolresta Barelang, Batam untuk memberikan keterangan di kantor polisi terkait kasus itu. Ya, Ustadz, harapan Ustadz, apa yang diharapkan oleh Ustadz terhadap pelaku yang saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian? Ya, harapan kami tentu karena kita hidup di negara hukum dan kami percaya dengan pihak kepolisian, kami berharap tentu ini diusut dengan setuntas-tuntasnya, karena kami tidak ingin musibah yang sama menimpa juga dai-dai kita, ustaz kita, guru kita yang lain. Baik. Kok kawak matua kok? Ya, kita harapkan tidak terulang kembali. Dan nanti mungkin terakhir termasuk juga apa yang dilakukan oleh Ustadz mungkin supaya bisa melewati masa sulit ini. Senang dari Ustadz mengatakan bahwa kalaupun ini trauma itu hanya berlangsung sebentar, artinya beliau bisa berpikir dengan jernih bahwa ini suatu kejadian yang tidak direncanakan, kejadian yang ketualang musibah. Dan Ustadz tadi juga merekomendasikan bahwa ini pelanggaran hukum, ya tindakannya hukum. Saya kira pas sudah. Baik, Pak Kiai Haji Marsudi Suhud, Pak, mungkin dengan kejadian ini kita harapkan memang tidak terulang lagi, tapi juga membuat ini pelajaran kita bersama, membuat para pemuka agama juga semakin waspada, tapi juga tidak takut untuk terus bisa memberikan tausiah, untuk bisa memberikan waktunya untuk umat dan juga untuk mendedikasikan ilmunya, Pak. Silakan, Pak Kiai. Ya, untuk para kiai, para ustadz, ya menurut saya biasa saja. Dan tapi dalam hal yang demikian ini kita tetap harus waspada karena siapa saja bisa terjadi. Tapi juga nggak perlu takut-takut amat karena itu semua sesungguhnya ya kejadian sosial yang semacam ini memang ada-ada saja. Tapi juga tidak perlu kita terlalu panik atau gampang juga jangan. Itu yang terpenting. Nomor 2, bagi masyarakat ketika terjadi demikian ya segera saja jangan main hakim sendiri, sampaikan saja kepada pihak-pihak yang berwajib, dan itu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kepolisian pasti akan melakukan sesuatu yang tepat dan pas sesuai hukum yang ada di negara ini, dan saya yakin demikian. Baik, Prof, mungkin juga menutup perbincangan ini, Prof. Apa yang diharapkan? Ya, saya terima kasih nih dari penjelasan Pak Yai Syahid Caniago tadi sebagai korban bisa menerima ini sebagai sebuah kewajaran dan kita bisa mengambil hikmahnya. Sehingga sebagaimana yang tadi disebutkan Pak Yai Marsudi bahwa kita negara hukum, kasus ini tidak harus dipolitisir, apalagi kemudian jadi meme di medsos yang tafsirnya beragam. Tapi mari ini kita serahkan kepada aparat penegak hukum dan kita kawal, mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa segera melakukan pengusutan secara tuntas
sehingga prasangka kecurigaan antar elemen masyarakat kita itu tidak mudah diobok-obok ya, digoreng oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia bersatu. Jadi saya juga mendukung apa yang katakan Pak Yai Marsudi tadi, bahwa kasus ini jangan dijadikan sebagai fenomena yang membuat trauma orang menebarkan kebajikan, tapi tetap kita waspada, tapi sekaligus juga kita anggap bahwa peristiwa ini tidak akan mengganggu kehidupan kita, baik di dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan sekali lagi harapan kita semua agar peristiwa ini menjadi peristiwa yang terakhir di Indonesia, karena aparat penegak hukum pasti akan lebih waspada, sehingga ketika ada indikasi-indikasi itu dia sudah bisa melakukan deteksi dini terhadap peristiwa-peristiwa yang bisa mengganggu modal sosial, di mana keberagaman bangsa kita itu sangat-sangat kompleks, sehingga menyatukan kita berdasarkan ideologi Pancasila itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan sekali lagi penegakan hukum dan kedewasaan kita sebagai warga negara yang ingin bertanggung jawab bagaimana Indonesia bisa bersatu dan maju, itu menjadi tuntutan kita bersama. Baik, Ustadz Abu Syahid, apakah kemarin setelah terjadinya penyerangan ataupun insiden itu, kegiatan aktivitas di masjid kembali berjalan normal? Ustadz, apakah kemudian kelas-kelas ataupun tausiah-tausiah kepada para jamaah ini tetap berlangsung setiap harinya? Masih. Jadi setelah peristiwa itu kegiatan masjid kembali berjalan dengan baik. Tentu pengamanan dan keamanan yang semakin kita tingkatkan. Baik, pengamanan ditingkatkan seperti apa? Mungkin Ustadz bisa berbagi informasi dengan kami untuk bisa masyarakat juga mengetahui antisipasi dari pihak masjid agar ini tidak terjadi kembali.